Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 528. Hansian berkata dengan ekspresi serius, jika itu adalah pusat bumi, mungkin itu kabar baik. Kalimat ini membuat Dao Shishi dan Gopher sama-sama memiliki ekspresi bingung pada saat yang sama. Mereka tidak begitu mengerti apa yang disebut baik. Berita apa artinya? Jika berada di pusat bumi, lingkungan sekitarnya harus kedap udara. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk terbang dengan sayap terpasang. Bagaimana kabar baik? Saudara Xian, apa maksudmu? Gopher bertanya dengan bingung. Hansian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap bukan itu yang saya pikirkan, jika tidak, situasi yang akan kita hadapi akan lebih parah. Keduanya tidak bertanya tentang pengkhianatan Hansian, karena waktu rilis telah berakhir, dan itu diperlukan untuk kembali ke kamar dengan cepat. Tapi agak aneh hari ini, semua orang dibawa pergi, dan sepertinya dibagi menjadi beberapa kelompok. Bagaimana situasinya, bukankah itu akan kembali ke kamar? Apakah ada hal lain? Kata Gopher bingung. Kalian berdua dapat yakin, bahkan jika sesuatu terjadi, itu akan datang untukku. Hansian berkata dengan ringan, ini bukan karena dia sombong, tetapi karena pusat bumi telah terlalu ditargetkan baru-baru ini. Jika perubahan mendadak ini tidak ditujukan kepada siapa lagi yang bisa dia targetkan? Halaman 2. Setelah sekelompok orang dibawa pergi, hanya Hansian yang tersisa. Seorang pria jangkung dengan pistol setrum berjalan ke arah Hansian dan berkata, ikuti aku. Hansian mengangguk dan mengikuti jejaknya. Tak lama kemudian, saya sampai di sebuah ruangan besar, dan dua baris papan yang tertata rapi sudah menampung lebih dari 20 orang. Hansian tersenyum ringan, bukankah penjara geosentris membuat pengaturan seperti itu untuk memberi orang-orang ini kesempatan untuk membunuhnya? Itu benar-benar telah diperlakukan dengan standar yang tinggi. Selain itu, Hansian dapat melihat bahwa orang-orang ini adalah ahli yang dipilih dengan cermat, dan mereka pasti tidak semudah berurusan dengan manusia. Apalagi yang kamu lihat, cepat masuk. Orang dalam berpikir bahwa Hansian takut, dan berkata dengan jijik. Besok pagi, aku harus merepotkanmu untuk membersihkannya, kata Hansian ringan. Pria itu mendesak dengan tidak sabar, tidak mengerti apa yang dimaksud Hansian dengan apa yang disebut pembersihan. Ketika pintu terkunci, Hansian berjalan ke satu-satunya tempat tidur papan yang kosong. Di area khusus, pria lembut itu memandang Hansian yang acuh tak acuh dari pengawasan. Dia tidak berharap orang-orang ini memiliki kekuatan untuk membunuh Hansian, tetapi dia ingin melihat berapa harga yang akan dibayar Hansian ketika menghadapi situasi ini. Untuk menyelesaikan. Semakin kuat Anda, semakin banyak bantuan yang dapat Anda berikan kepada saya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Arti pusat bumi hilang. Jika Anda dapat menggunakan pusat bumi untuk membuktikan kekuatan Anda, itu bukan kerugian. Pria lembut itu tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat mengendalikan Hansian, jadi semakin baik kinerja Hansian, semakin dia akan puas. Seekor anjing, jika tidak dapat membantu pemiliknya memecahkan masalah, lalu apa gunanya anjing itu? Orang-orang yang lembut tidak takut pada Hansian Qiang, tetapi mereka takut bahwa dia tidak cukup kuat. Ketika Hansian tertidur, ada gerakan kecil di sekitarnya, meskipun orang-orang itu menutupinya dengan baik, mereka tidak bisa lepas dari persepsi tajam Hansian. Hanya mengandalkan tinju dan tendangan, orang-orang ini tidak akan menjadi lawannya, dan pusat bumi harus sangat jelas tentang hal ini. Jadi Hansian tahu bahwa orang-orang yang akan dia hadapi sama sekali tidak bersenjata, dan pusat bumi pasti akan memberi orang-orang ini senjata. Ketika orang pertama bangun, ruangan besar ini ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah.
Dari ruangan besar dengan cahaya redup, selalu ada teriakan menyedihkan, disertai bayangan pisau dan darah. Bau darah yang kuat menyebar dari ini. Pria halus itu melihat semua yang terjadi dalam pengawasan, dan senyum di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sampai dia berdiri ketika hanya Han Xian yang berdiri di seluruh ruangan besar. Sampah ini benar-benar tidak layak untuk lawanmu, tetapi kamu masih hanya seekor anjing di depanku, kata pria lembut itu dengan bangga. Keesokan paginya, ketika orang dalam itu datang ke ruangan besar, mereka melihat pemandangan di dalam, dan beberapa orang dengan toleransi yang buruk benar-benar muntah. Bau darah yang kuat merangsang indera penciuman mereka, dan tidak adanya mayat utuh di tempat kejadian bahkan memengaruhi penglihatan mereka. Pakaian Han Xian telah diwarnai merah darah, seperti iblis yang terlahir kembali dari neraka. Pria yang mengirim Han Xian ke kamar besar kemarin akhirnya mengerti apa yang dimaksud Han Xian dengan membersihkan. Dia tidak membiarkan siapapun pergi. Bahkan orang dalam, bahkan jika mereka memiliki pistol setrum di tangan mereka, semua ketakutan ketika menghadapi Han Xian saat ini, dan mereka bahkan tidak berani mendekati Han Xian. Aku tidak perlu membersihkan di sini, kan? Han Xian berkata dengan ringan. Beberapa orang dalam tinggi di atas yang lain, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan anggukan kepala, tampaknya ditekan oleh Han Xian dalam hal aura. Ketika tiba waktunya untuk mengeluarkan udara, Han Xian mengenakan pakaian bersih dan tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Dao 12, yang sangat sensitif terhadap bau darah, mencium bau yang tidak biasa ini setelah mendekati Han Xian. Saudara Xian, apa yang terjadi? Pisau 12 bertanya kepada Han Xian. Kemarin dia kembali ke kamarnya dan tidak ada yang istimewa terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Han Xian pasti berbeda darinya. Pusat bumi mengatur saya dan lebih dari 20 orang lainnya di sebuah ruangan besar, dan juga memberi mereka pisau, kata Han Xian ringan. Tidak perlu Han Xian mengatakan, pisau 12 juga tahu bagaimana hal-hal mendebarkan terjadi tadi malam, adapun hasilnya, tidak perlu bertanya. Han Xian yang berdiri di depannya adalah bukti terbaik dari hasilnya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan jantung bumi? Apakah dia mencoba meminjam tanganmu untuk membunuh orang-orang itu? Gopher mengerutkan kening, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan jantung bumi. Han Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa hati bumi melakukan ini. Mengapa dia ingin orang-orang itu mati ketika dia tahu bahwa orang-orang itu tidak bisa membunuhnya? Mungkinkah mereka ingin menyalahkanmu? Tapi apa gunanya melakukannya? Dao 12 berkata dengan curiga. Gopher berpikir sebentar, lalu menebak mungkin, pusat bumi ingin membuat musuh untuk saudara Xian. Saya di pusat bumi, apa gunanya membuat musuh untuk saya? Kecuali... Han Xian berhenti dan tersenyum, berdiri. Mata Gopher menyipit, dan dia berkata, mungkinkah pusat bumi ingin melepaskanmu? Tidak mungkin melepaskanku, mungkin dia ingin aku membunuhmu, kata Han Xian. Pusat bumi bergantung padanya untuk menghasilkan uang, dan reputasi mereka berasal dari kenyataan bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan pusat bumi. Bagaimana mungkin pusat bumi ingin dia membunuhnya? Anda harus tahu bahwa bahkan jika hanya satu orang yang keluar dari pusat bumi, dampaknya terhadap pusat bumi sangat besar. Di masa depan, siapa yang mau mempercayai pusat bumi, dan siapa yang mau mempercayainya? Mengirim banyak uang ke pusat bumi? Baik Gopher maupun Knife 12 tidak setuju dengan pernyataan Han Xian. Saudara Xian, dalam beberapa hari terakhir, Anda mungkin tidak dapat damai. Anda harus berhati-hati. Pisau 12 mengingatkan Han Xian, tidak peduli apa yang ingin dilakukan jantung bumi, untuk pisau 12, keselamatan Han Xian adalah hal yang paling penting. Bisakah aku mati? Bahkan jika Tuhan menyuruhku mati, aku harus hidup, kata Han Xian dengan mata penuh tekad,
dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga Su Yingxia dan anak-anaknya, dia akan hidup apapun yang terjadi. Keputusasaan tidak akan membuatnya bingung. Semua orang di area B adalah wajah yang akrab, tetapi saat ini, beberapa wajah baru datang ke tempat itu untuk membiarkan angin jelas, tidak ada yang melihat mereka, tetapi temperamen orang-orang ini benar-benar berbeda dari yang lain. Knife 12 dapat dengan jelas merasakan aura pembunuhan yang besar pada mereka. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh orang yang telah membunuh orang, dan jumlah pembunuhannya pasti banyak. Apakah orang-orang ini dari area A? Gopher berkata dengan heran. Dia hanya pernah mendengar keberadaan area A sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang di area A. Daerah A. Gopher berkata bahwa kakek kemungkinan akan dikurung di area A. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi Han Xian. Jika kita dapat belajar tentang Han Tianyang dari orang-orang ini, itu akan sangat penting bagi Han Xian. Ini adalah keuntungan besar. Gopher berkata bahwa kakek kemungkinan akan dikurung di area A. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi Han Xian. Jika kita dapat belajar tentang Han Tianyang dari orang-orang ini, itu akan sangat penting bagi Han Xian. Ini adalah keuntungan besar. Saudara Xian, orang-orang ini mungkin dikirim oleh pusat bumi untuk berurusan denganmu. Pisau 12 mengingatkan Han Xian. Han Xian mengangguk, orang-orang ini jelas lebih kuat dari orang-orang tadi malam, dan malam ini akan menjadi malam yang penuh dengan pembunuhan dan darah. Bab 529. Masih ruangan besar. Tempat yang akhirnya dibersihkan oleh staf internal sekarang dikembalikan ke tempat kejadian tadi malam. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Jika itu adalah orang biasa di lingkungan seperti itu, dia akan ketakutan setengah mati. Pada saat ini, ekspresi Han Xian sangat acuh tak acuh. Di depannya, ada seorang pria menggigil berlutut. Pria ini merenggut ratusan nyawa, dan sebelum dia tertangkap di pusat bumi, dia bahkan dikenal sebagai orang gila yang membunuh. Dia mengaku sedang berjalan di api penyucian di bumi, dan telah melihat semua jenis kekejaman di dunia, dan dia bangga dengan kenyataan bahwa pusat bumi menguncinya di area A. Tetapi pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah dia bertemu Han Xian dia menyadari bahwa gambar iblis yang dia pikir adalah lelucon sama sekali. Apa itu iblis? Halaman 2. Orang yang berdiri di depannya pada saat ini bisa disebut iblis sejati. Kecuali dia, orang-orang lainnya meninggal dalam posisi yang sangat bengkok. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang pria yang kepalanya pecah dan darahnya berceceran. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang pria yang perutnya robek dan jatuh dengan tidak rela dengan organ-organ di tangannya. Yang lain melebarkan mata mereka, dan leher mereka dipelintir 360 derajat. Apa itu api penyucian? Adegan pada saat ini dapat disebut api penyucian yang nyata. Apakah kamu melihat seorang lelaki tua di area A? Nama keluarganya adalah Han. Han Xian bertanya dengan acuh tak acuh, seolah-olah iblis memanggil. Pria itu gemetar seluruh dan berkata, tidak, saya belum pernah melihat siapapun di area A. Bagi saya, hanya ada kegelapan dan kesepian. Han Xian mengerutkan kening, hanya kegelapan dan kesepian. Mungkinkah seluruh area penuh dengan kegelapan dan kesepian? Apakah itu ruang kurungan? Jika tidak ada tempat serupa untuk pelepasan udara di zona B, sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu. Jika kamu berbohong, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Han Xian berkata dengan dingin. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bersujud lagi dan lagi. Dia telah melihat metode kejam Han Xian sekarang, jadi dia tidak akan meragukan kata-kata Han Xian sama sekali, dan berkata, tidak, saya benar-benar belum melihat siapapun. Han Xian berkata dengan berat.
Dia menghela nafas lega. Sepertinya tidak mungkin untuk menggali beberapa informasi berguna dari orang ini. Satu-satunya hal yang dapat membantu Han Xian memahami area A adalah perbedaan antara area A dan area B. Kalau begitu, pergilah ke neraka, kata Han Xian. Pria itu menatap Han Xian dengan ngeri dan ingin memohon belas kasihan. Murid-muridnya tiba-tiba menatap. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia sudah bisa melihat dadanya tenggelam oleh pukulan Han Xian. Dalam sekejap, sulit baginya untuk bernapas, dan dia jatuh ke tanah dan berjuang untuk sesaat, dan tidak ada gerakan. Han Xian menghela nafas dan kembali ke tempat tidurnya, dikelilingi oleh mayat, tetapi dia menutup matanya dengan aman. Dia sekarang sangat ingin meninggalkan pusat bumi, tetapi dalam menghadapi situasi ini, tidak ada cara untuk melakukan apapun selain tentara untuk memblokirnya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa cemasnya dia hanya bisa menunggu sampai kesempatan yang tepat muncul sebelum dia bisa pergi hidup-hidup. Bagaimanapun, dia harus hidup, dia harus kembali ke Yuncheng hidup-hidup, dan hanya dengan hidup dia bisa melihat ibu dan anak Suingxia. Perubahan identitas hari ini membuat Han Xian harus lebih memikirkan keselamatannya sendiri. Hidupnya bukan lagi milik seseorang, dia harus bertanggung jawab atas ibu dan anak Suingxia. Keesokan harinya, pemandangan yang sama masih membuat orang dalam itu ketakutan. Orang-orang di area A dan area B pada dasarnya berbeda. Selain fakta bahwa metode mereka lebih brutal dan lebih mudah untuk mengambil sesuatu dan di luar kendali, keterampilan orang-orang ini sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di area B. Dari sudut pandang orang dalam, hari tahun depan seharusnya menjadi peringatan kematian Han Xian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan membunuh semua orang di area A, dan dia tampaknya masih tidak terluka, yang membuat mereka tidak berani untuk percaya diri. Orang yang begitu kuat dan kejam dari distrik A bahkan bukan lawannya. Jangan terlalu kaget, aku takut apa yang terjadi di masa depan akan membuatmu takut mati, kata Han Xian ringan. Semua orang dalam menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap langsung ke mata dingin Han Xian, atau memasuki ruangan besar untuk membersihkan kekacauan ketika Han Xian ada di sana. Mereka tidak berani masuk sampai setelah Han Xian pergi. Siapa orang ini? Dia sangat kuat bahkan orang-orang di area A bukanlah lawannya. Mengerikan, orang-orang ini meninggal secara tragis. Pusat bumi? Tidak mungkin, meskipun dia kuat. Dia hanya berurusan dengan orang-orang yang dikurung di sini. Bagaimana dia bisa keluar? Bos belum mengirim ahli sejati. Ya, bahkan jika dia bisa. Jika Anda memenangkan semua orang, Anda dapat meninggalkan area penahanan, dan ketika dia melihat pusat bumi yang sebenarnya, dia akan merasa putus asa. Kalimat terakhir diakui oleh orang dalam lainnya, yang mengangguk dan tertawa. Pusat bumi yang sebenarnya, jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melihatnya, dia mungkin menyadari arti sebenarnya dari kata putus asa. Ketika Han Xian muncul kembali di daerah Fangfeng, citranya tidak diragukan lagi menjadi lebih tinggi, karena semua orang di sini tahu bahwa orang-orang dari area A datang untuk berurusan dengannya, tetapi dia aman dan sehat, menunjukkan bahwa bahkan orang-orang dari area A tidak mungkin untuk membawanya. Tidak ada seorang pun di area B yang memenuhi syarat untuk meremehkan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Dao Shishi berjalan ke Han Xian dengan lingkaran hitam tebal di wajahnya. Dia terjaga sepanjang malam tadi malam dan sangat khawatir tentang situasi Han Xian. Dia tidak menarik napas lega sampai dia melihat Han Xian. Saudara Xian, bagaimana? Tanya Dao 12. Memang benar bahwa mereka sedikit lebih kuat daripada orang-orang di area B, tetapi mereka mati lebih buruk, kata Han Xian. Setelah Gopar mendengar kalimat ini, kelopak matanya melonjak, dan dia mati lebih buruk. Betapa menyedihkannya itu,
saya khawatir itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Gopher ingin bertanya mengapa Han Xian tiba-tiba menjadi begitu kuat, tapi dia takut melanggar pantangan Han Xian, jadi dia tidak berani bertanya. Apakah pusat bumi akan terus berlanjut? Tanya Dao 12. Jika pusat bumi terus mengirim orang untuk membunuh Han Xian, maka orang-orang yang datang ke sini harus lebih kuat setiap kali, dan situasi Han Xian akan menjadi lebih dan lebih serius, lebih berbahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku sekarat. Setelah melalui serangkaian hal ini, aku merasa bahwa pusat bumi tidak akan membunuhku, kata Han Xian. Bagaimana? Tanya Gopher penasaran. Ada terlalu banyak cara sederhana dan langsung untuk membunuhku. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Jika aku mati, apakah aku perlu menyebabkan begitu banyak masalah? Han Xian berkata dengan ringan, meskipun dia tidak bisa menebak apa isi hati bumi. Tapi satu hal yang pasti, jika hati bumi membunuhnya, dia pasti sudah lama mati, dan alasan mengapa dia bisa hidup sampai sekarang adalah karena hati bumi tidak berniat membunuhnya sama sekali. Kalimat ini membuat Dao 12 dan Gopher mengangguk lagi dan lagi, karena mereka memiliki tebakan yang sama. Sepertinya pusat bumi punya rencana lain, kata Dao 12. Han Xian mengangguk, tapi sayangnya, apa yang ingin dilakukan hati adalah sesuatu yang tidak bisa dia tebak pada tahap saat ini. Periode waktu berikutnya sangat damai. Han Xian kembali ke ruang independen. Tidak ada lagi malam berdarah. Namun, ketenangan ini lebih seperti malam badai, dan sepertinya lebih banyak masalah menunggunya. Semakin banyak ukiran waktu di lengan Gopher, semakin cemas Han Xian, karena ukiran ini menunjukkan bahwa waktu pengiriman Su Yingxia semakin dekat dari hari ke hari, tetapi dia masih terkunci di pusat bumi dan tidak bisa pergi. Pada hari ini, Han Xian sekali lagi dibawa ke arena sangkar besi. Setelah tenang begitu lama, di mata semua orang, pusat bumi pasti telah mengatur lawan yang sangat kuat untuk Han Xian. Dan Han Xian juga berpikir demikian, tetapi ketika dia melihat sosok tua muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk membiarkannya berdiri di sana. Orang yang akrab dan tidak dikenal ini membuat Han Xian merasakan kegembiraan yang tak terbendung di hatinya. Han Tianyang. Kakek. Dia sebenarnya masih hidup, kecuali dia terlihat lebih tua, persis sama dengan gambar yang diingat Han Xian. Dua baris air mata mengalir, dan Han Xian berlutut di depan Han Tianyang dengan keras. Mereka yang bertarung di luar kandang semuanya terkejut. Citra Han Xian tentang Dewa Perang sangat tertanam di hati mereka. Menurut pendapat mereka, tidak peduli lawan seperti apa, Han Xian memiliki peluang untuk menang, tetapi mengapa dia bertarung dengannya? Lawannya? Ketika Anda bertemu, Anda sudah berlutut? Mungkinkah dia tahu bahwa dia bukan lawan lelaki tua itu, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan? Bab 530. Apa yang terjadi? Saudara Xian, para penjual yang melihat adegan ini juga sangat ngeri, dan mau tidak mau bertanya pada Dao 12. Di masa lalu, Han Xian sangat mudah berurusan dengan para master, dan yang ini melihat mengapa melakukannya dia berlutut ketika orang tua yang naik ke angin dan lilin sedang sekarat. Gopher, sepertinya otaknya tidak mudah digunakan. Apa alasan 3.000 bersaudara datang ke pusat bumi? Apakah kamu lupa? Dao 12 berkata dengan ringan. Karena ayahnya. Gopher tertegun sebelum dia selesai berbicara, dan menatap Han Tianyang, matanya setengah terkejut dan setengah bahagia. Apakah ini kakek dari saudara Xian? Kata si tukang Gopher. Dao 12 mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia bisa memastikan identitas Han Tianyang. Selain itu, apa alasan Han Xian harus berlutut? Gopher mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, dia masih hidup,
yang berarti bahwa saudara Xian tidak menyia-nyiakan perjalanannya sekarang, dia hanya perlu menemukan cara untuk pergi. Halaman 2. Han Xian, yang berlutut di tanah, bersujud berat. Berkata kakek, maafkan aku, cucuku terlambat dan aku menderita. Han Tianyang terlihat sangat kuyu dan tua, tetapi ekspresi wajahnya sangat lega, dan berkata sambil tersenyum, aku bisa lihat saja. Aku sudah sangat senang, tapi, kenapa kamu ingin datang ke sini? Tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat ini. Kakek, jangan khawatir, aku pasti akan membawaku pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikanku, kata Han Xian. Han Tianyang berjalan ke arah Han Xian, membantunya berdiri, dan berkata dengan puas, saya sudah lebih tinggi dari saya. Pria kecil saya dulu telah dewasa. Han Xian mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Apa bagusnya? Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu, tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengan Han Tianyang. Satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai kerabat, momen ini membuat Han Xian merasakan perhatian dari kerabatnya lagi. Kakek, ada apa dengan mereka? Han Xian bertanya. Han Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, selain tidak melihat matahari, makanannya enak dan hidupnya cukup nyaman. Nyaman? Bagaimana mungkin hidup nyaman di pusat bumi? Dan perasaan tidak melihat matahari itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Han Xian tahu bahwa kakek pasti sangat menderita di sini. Bagaimana keluarganya? Han Tianyang tiba-tiba bertanya pada Han Xian. Keluarga Yan Jinghan telah berubah, tetapi Han Xian tidak menyembunyikan hal-hal ini, tetapi memberitahu Han Tianyang seluruh kebenarannya. Ketika Han Tianyang mengetahui bahwa Nangong Qianqiu dipaksa gantung diri dan Han Jun menjadi lumpuh, dia tidak menuduh Han Xian, tetapi menghela nafas dan berkata, saya tahu pasti ada alasan untuk melakukan ini, tahun-tahun telah berlalu. Saya sangat beruntung. Kekhawatiran yang telah lama hilang membuat Han Xian membasahi matanya lagi, dan berkata, untungnya, saya mencuri banyak uang saku dari kakek saya sebelumnya, jika tidak, saya mungkin mati kelaparan. Han Tianyang menepuk bahu Han Xian dan berkata, uang rumah pribadi saya hampir habis. Han Xian terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Han Tianyang tidak tahu tentang masalah ini sama sekali, tetapi mendengar dia mengatakan itu sepertinya dia sudah tahu. Kakek, apakah kamu tahu? Han Xian bertanya dengan heran. Aku punya uang lebih sedikit, bisakah aku masih tidak tahu? Han Tianyang berkata dengan gembira. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menaruh uang di tempat lain? Han Xian memandang Han Tianyang dengan bingung. Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya, kata Han Tianyang. Han Xian tertegun lagi, dan kemudian memeluk Han Tianyang erat-erat. Kecuali hujan deras, Han Xian menangis seperti anak kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun dia menangis begitu tak terkendali. Di depan Han Tianyang, Han Xian menunjukkan sisi paling rentannya secara maksimal, karena hanya ketika dia menghadapi Han Tianyang dia akan merasakan perawatan dari kerabatnya di dunia ini, perasaan yang bahkan orang tua kandungnya tidak pernah alami. Oke, berapa umurmu? Betapa jeleknya menangis, jangan biarkan kakek menemaninya untuk malu, kata Han Tianyang sambil menggosok hidungnya yang sedikit masam. Han Xian dengan cepat menyeka air matanya dan berkata, kakek, aku tidak menangis. Han Tianyang mengangguk dan tersenyum, pasir jatuh ke matanya, aku tahu dan mengerti. Tempat apa ini? Han Tianyang tampak melihat di lingkungan sekitarnya, dia bertanya kepada Han Xian dengan cara yang bingung. Karena dia telah dikunci di area A, dia tidak tahu untuk apa arena sangkar besi. Kata-kata Han Tianyang mengingatkan Han Xian dan memberitahu dia bahwa dia masih berada di arena sangkar besi saat ini. Namun,
Dia tidak mengerti mengapa hati bumi mengatur kakeknya menjadi lawan setelah mengalami insiden Dao 12. Tidakkah mereka mengerti bahwa metode ini tidak valid untuknya? Anda bahkan tidak bisa membunuh 12 pedang, bagaimana mungkin Han Xian membunuh Han Tianyang? Lama tidak ada suara yang keluar dari pengeras suara, orang yang memberi perintah sepertinya hanya membawa Han Tianyang ke Han Xian, yang membuat Han Xian semakin bingung. Hah? Han Xian tiba-tiba berseru kaget, karena dia menemukan hal yang sangat aneh. Di arena sangkar besi sebelumnya, ada banyak orang dalam yang menatap ke pusat bumi, tetapi hari ini, tidak ada orang dalam, orang-orang itu sepertinya menghilang begitu saja. Karena Han Xian melihat Han Tianyang, semua perhatiannya terfokus pada Han Tianyang, jadi dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apakah orang dalam itu tidak pernah muncul dari awal sampai akhir? Atau apakah mereka dievakuasi di beberapa titik? Bagaimanapun, situasi ini tampaknya sangat aneh hari ini. Bisakah kamu melihat orang dalam di pusat bumi? Han Xian berkata kepada Dao 12. Dao 12 melihat sekeliling, dan kemudian melirik Gopher dengan heran. Jelas, mereka berdua baru saja menemukan situasi ini, dan situasi ini mengejutkan mereka. Tidak seorang pun, tidak seorang pun. Knife 12 berkata kepada Han Xian. Han Xian tanpa sadar menahan Han Tian di belakangnya, situasi yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya merasa sangat buruk. Menjelang badai yang tenang, ada ketenangan yang lebih menakutkan, yang tidak akan pernah normal. Kalian berdua, hati-hati. Han Xian mengingatkan Dao 12 dan Gopher. Knife 12 dan Gopher saling berhadapan untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Pisau 12, lihat orang lain, keadaan beberapa orang jelas salah. Gopher mengingatkan pisau 12. Mata orang-orang ini berwarna merah darah, seolah-olah mereka dirangsang oleh sesuatu, kata Dao 12. Gopher tenggelam dalam hatinya dan berkata, mereka tampaknya telah terkena semacam hormon, dan mereka sudah diambang kehilangan akal. Jika seluruh pusat bumi rusuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Knife 12 menggertakkan giginya, jika situasinya benar-benar sama seperti yang dikatakan tikus, situasi yang harus mereka hadapi sangat parah. Saudara Xian, pergi dengan kakek dulu, orang-orang ini mungkin gila. Pisau 12 meraung pada Han Xian. Meskipun Han Xian tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga melihat keanehan yang lain. Jika ada perkelahian, dia pasti tidak akan bisa melindungi Han Tianyang dengan baik dalam jarak dekat ini. Hati-hati. Han Xian selesai, dan kemudian menarik Han Tianyang menjauh dari cincin sangkar besi. Mereka yang memasuki keadaan gila segera mulai berkelahi, dan sejumlah kecil orang yang belum bereaksi mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun orang-orang gila itu tampaknya kerasukan, mereka menyerang orang-orang yang tidak gila. Segera, Dao 12 dan Gopher dikepung. Dengan keterampilan mereka berdua, terutama para penjual, sangat sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Pada saat ini, alarm geosentris berbunyi. Di area yang tidak diketahui itu, semua pintu kamar terbuka pada saat yang sama. Orang-orang di area A yang telah dipenjara setidaknya selama 10 tahun bergegas keluar dari ruangan seolah-olah mereka telah kembali kebebasan mereka ada ciri khas, matanya merah. Pusat bumi tampaknya akan mengantar pembantaian paling tragis, dan Han Xian ingin menyingkirkan kesulitan ini. Dan hanya ada satu pilihan, bunuh semua orang di pusat bumi. Drama ini akan menghancurkan kerja keras ratusan tahun keluarga Nangong saya, tapi itu sepadan. Bab 531. Rumah sakit Yuncheng. Di luar ruang bersalin, koridor-koridor itu penuh sesak, dan bahkan tidak ada sedikit pun ruang yang tersisa. Orang-orang yang menonton dengan hidup ini bukanlah orang biasa, tetapi bos dari semua perusahaan besar dan kecil di Yuncheng. Di antara mereka,
Ada orang dengan kekayaan bersih ratusan juta, dan ada orang dengan kekayaan bersih hanya puluhan juta. Jutaan orang biasa. Tetapi saat ini, tidak peduli berapa banyak aset yang mereka miliki, mereka semua ingin lebih dekat ke ruang bersalin, karena di luar ruang bersalin, ada orang-orang dari Moyang dan Tianjia, yang merupakan tokoh inti di Yuncheng hari ini. Tentu saja, yang paling penting adalah Su Yingxia di ruang bersalin. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan hubungan antara mereka dan Su Yingxia, maka perkembangan masa depan mereka di Yuncheng pasti akan meningkat. Setiap orang yang datang ke rumah sakit membawa hadiah yang sangat berharga, berharap untuk memberikannya kepada anak yang akan segera lahir sesegera mungkin. Koridor menjadi sangat bising karena tempat yang ramai. Mo yang tidak tahan dengan kebisingan dan berteriak dengan marah, jika ada yang berani membuat keributan lagi, mereka akan berhenti bermain-main di Yuncheng di masa depan. Dengan perintah, koridor langsung terdiam. Tetesan jarum dapat terdengar, dan semua orang menjadi berhati-hati bahkan saat bernafas. Mereka datang untuk menyenangkan Su Yingxia. Jika mereka membuat Mo yang tidak senang, itu tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Ini adalah kelahiran nyata dengan sendok emas. Memikirkan diriku yang dulu, itu benar-benar bukan apa-apa, kata Tian Ling sambil menghela nafas. Ketika dia lahir sebelumnya, ada banyak orang yang datang untuk menyenangkan, tetapi tidak pernah seperti hari ini. Tian Changsheng tersenyum dan berkata, banyak orang tidak tahu tentang pengaruh saudara laki-laki saya di Yuncheng, tetapi semua ini tercermin dalam keluarga Su dan Moyang. Bagaimana mungkin para pengusaha yang menghargai kepentingan mereka ini rela kehilangan bantuan mereka? Bagaimana dengan peluang Su Yingxia? Kakek, apa yang ada di benak orang-orang ini? Lihat hadiah yang mereka bawa. Saya mendengar bahwa ada beberapa Ferrari yang diparkir di tempat parkir. Anak-anak saudara laki-laki saya bukan monster. Apakah mungkin mereka bisa mengemudi ketika mereka lahir? Tian Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, saya tidak tahu siapa yang datang dengan hadiah bodoh ini, dia benar-benar tidak dapat memahami mentalitas seperti ini. Hadiah apa yang tidak penting? Yang penting adalah harganya. Anak itu belum mendarat, dan dia sudah memiliki mobil mewah di garasi. Ini adalah pemenang sejati dalam hidup, kata Tian Changsheng dengan gembira. Hadiah semacam ini adalah memang aneh, tetapi tidak sulit untuk memahami bahwa pengusaha peduli dengan kepentingan, dan di mata mereka, semakin berharga sesuatu, semakin alami kasih sayang mereka. Tian Ling melihat ke ruang bersalin, belum ada gerakan, sudah 2 jam. Saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, itu adalah tuan muda pertama Yuncheng kami. Jika itu perempuan, itu akan lebih baik. Dia dilahirkan sebagai seorang putri dan akan dimanjakan di masa depan, kata Tian Ling. Saya harap itu laki-laki atau perempuan? Tian Changsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja itu perempuan. Saya suka keponakan saya, jadi saya bisa mendandaninya dengan indah di masa depan. Kata Tian Ling sambil tersenyum, seolah-olah dia mengira akan ada seorang putri yang mengikuti di belakangnya di masa depan. Bukankah kamu datang dengan tangan kosong? Goda Tian Changsheng. Tian Ling melirik Tian Changsheng dengan jijik, dan berkata, dunia ini gelap seperti burung gagak. Kakek tidak punya hak untuk menertawakan saya, tetapi saya mendengar bahwa saya telah memesan hadiah beberapa bulan yang lalu. Wajah malu-malu dan berkata, mereka semua adalah orang biasa, dan saya tidak dapat dikecualikan dari itu. Tian Ling mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, ulang tahun saya tidak pernah begitu bijaksana, dan saya tidak pernah menerima pesanan yang dibuat khusus. Hadiah. Ini adalah keluarga, jadi Anda tidak perlu berada di luar, kata Tian Changsheng.
hanya eksentrik. Setelah berbicara, Tianlinger menarik janggut Tian Changsheng, dan Tian Changsheng berteriak kesakitan. Tian Changsheng buru-buru memohon belas kasihan, dan Mo Yang, yang berada di sampingnya, melihat pemandangan ini dan sangat kesal. Dia tidak dapat mendengar suara apapun sekarang, dan setiap detik adalah siksaan baginya. Bagaimanapun, Su Yingxia sekarang mengalami hal yang paling berbahaya dalam hidupnya. Apakah kalian berdua sudah cukup kesulitan? Mari kita istirahat. Mo Yang tidak bisa tidak mengingatkan. Tianlinger dengan cepat melepaskan Tian Changsheng dan tidak berani melakukannya lagi, tetapi dia tidak mengeluh tentang Mo Yang di dalam hatinya. Bagaimanapun, dapat dimengerti jika Mo Yang menjadi sedikit kesal selama periode kritis ini. Lin Yong, apakah orang-orang di luar rumah sakit diatur dengan benar? Mo Yang bertanya pada Lin Yong. Ribuan orang mengepung rumah sakit, dan lalat sulit terbang masuk, kata Lin Yong. Mo Yang khawatir pada hari istimewa ini, seseorang akan membuat masalah, jadi dia mengirim ribuan orang untuk berjaga-jaga di sekitar dan di dalam rumah sakit. Pasien normal dan anggota keluarga mereka bisa masuk dan keluar, tetapi mereka yang tidak relevan tidak diizinkan masuk. Masuk pada titik waktu hari ini, itu sangat keras. Pada saat ini, Jiang Lan sedang duduk di bangku di luar ruang bersalin, dengan sedikit rasa dingin terlihat di matanya. Untuk hari ini, Jiang Lan telah menunggu lama. Lalat di luar tidak bisa masuk, tetapi siapa yang bisa berpikir bahwa ancaman terbesar ada di sebelah Su Yingxia. Melihat orang-orang di lorong, Mo Yang berkata kepada Lin Yong, biarkan orang-orang ini menyimpan hadiah dan merekamnya, dan dengan cepat membiarkan mereka menyingkir, jangan bergabung di sini jika kamu tidak punya apa-apa. Lakukan. Ya. Lin Yong menerima pesanan dan pergi. Orang-orang di koridor itu tidak melihat Su Yingxia, meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa mematuhi perintah dalam menghadapi pengaturan ini. Tidak ada yang ingin menyinggung Mo yang pemarah pada saat seperti hari ini, jika tidak, mereka benar-benar tidak akan main-main di Unceng di masa depan. Setiap orang yang memberikan hadiah berhak untuk berpartisipasi dalam perjamuan purnama anggur dan 100 hari anak itu, kata Mo Yang kepada orang banyak. Mendengar ini, orang-orang yang tidak puas itu menunjukkan senyum di wajah mereka, dan setelah meninggalkan hadiah, mereka pergi dengan sukarela. Setelah pengusaha itu mundur, ruang bersalin akhirnya benar-benar sunyi. Mo Yang berjalan di luar ruang bersalin dengan cemas sejak Su Yingxia memasuki ruang bersalin. Dia tidak duduk sedetik pun untuk beristirahat, seperti istrinya sendiri yang melahirkan. Tetapi bagi Mo Yang, status Su Yingxia saat ini mungkin lebih tinggi daripada wanitanya sendiri, karena setelah Han Xian pergi, Mo Yang menganggap perlindungan Su Yingxia sebagai tanggung jawab yang paling penting, dan tidak ada yang bisa dikaitkan dengan masalah ini. Apa yang terjadi? Sudah hampir 3 jam, kenapa kamu belum keluar? Mo Yang sangat cemas sehingga dia ingin termotivasi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika ada kecelakaan, bagaimana dia menjelaskannya kepada Han Xian di masa depan? Bos Mo, jangan khawatir. Saya mendengar bahwa persalinan alami terkadang memakan waktu sehari. Hanya 3 jam, jadi ini masih pagi, kata Lin Yong. Mo Yang memelototi Lin Yong dan memarahi mulut gagak tertutup, berapa banyak kejahatan yang akan dideritanya dalam sehari. Lin Yong menciutkan lehernya ketakutan, dan dengan cepat menutup mulutnya. Pada saat ini, siapa yang memprovokasi Mo Yang, siapa hubungan intim tidak baik. Setiap detik adalah siksaan bagi mereka yang berada di luar ruang bersalin, dan Su Yingxia di ruang bersalin sedang melalui waktu yang paling menyakitkan dalam hidupnya, dan tubuhnya tampaknya terkoyak. Dikatakan bahwa melahirkan seorang wanita seperti pergi ke pintu gerbang neraka, dan ini mutlak benar, karena rasa sakit yang dialami di dalamnya sama sekali tidak terbayangkan. Setelah 5 jam menunggu, pintu ruang bersalin akhirnya terbuka. Pada saat ini,
Han Xian, sang ayah, seharusnya mengambil anak dari perawat dengan kartu identitasnya, tetapi dia masih di pusat bumi, jadi Mo yang hanya bisa mengambil tanggung jawab ini. Persetan ketika Mo yang menggendong anak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas perawat, itu salah, bagaimana bisa begitu jelek. Perawat itu tahu bahwa Mo yang adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa bantu saat ini. Dia memutar matanya ke arah Mo yang dan berkata, semuanya seperti ini dengan bayi yang baru lahir, apalagi kelahiran alami. Mo yang tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, mulutku tidak terlalu bersih, tidak apa-apa. Ibu masih perlu istirahat sebentar. Ayo kembali ke kamar dengan bayinya dulu, kata perawat itu. Mo yang mengangguk berulang kali dan bertanya, perawat, apakah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, kata perawat itu. Mo yang tersenyum begitu banyak sehingga wajahnya berseri-seri, dan berkata, gadis baik, ini adalah putri kecil. Jika ada yang tidak memanjakannya di masa depan, saya akan membunuhnya dengan pisau. Perawat itu terkejut dan bergegas kembali ke ruang bersalin. Pada saat ini, Tian Changsheng dan Tian Ling'er muncul, tetapi Jiang Lan masih duduk di posisi semula, tenang. Jelas tidak baik meninggalkan anak dalam situasi ini, jadi dia harus mencari waktu yang lebih tepat.